Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 28 Juli 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini Kamis 28 Juli 2022 terambil dari surat Petrus yang pertama atau kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 19. 1 Petrus 4 ayat 19 saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya selalu mengatakan kepada jemaat atau kepada siapapun itu bahwa saya bangga menjadi orang Kristen, bukan hanya karena saya orang Kristen dan saya pendeta, tetapi saya sangat bangga menjadi orang Kristen karena di Kristenlah atau menurut pemikiran Kristuslah kita bisa memandang sesuatu berbeda dengan sudut pandang dunia ini. Termasuk dengan penderitaan. Dunia menolak penderitaan. Dunia berusaha menghindari penderitaan. Bahkan dunia menyiapkan hal-hal yang semu supaya orang tidak lagi merasakan penderitaan itu. Sebagai contoh, narkoba disalahgunakan. Supaya apa? Dengan bujuk rayu bahwa supaya kamu sesaat bisa melupakan penderitaan. Jadi doping supaya kamu sesaat bisa melupakan kelemahanmu dan tetap semangat buat bekerja. Nah, saudara-saudara, di Kristen tidak. Kristen justru memandang penderitaan sebagai anugerah dari Tuhan. Bagaimana penderitaan menjadi anugerah? Karena memang melalui penderitaan itulah kita bisa menghayati apa yang Kristus rasakan juga di kayu salib ketika menebus kita. Sehingga orang Kristen harusnya tidak takut pada penderitaan dan tidak anti pada penderitaan. Saudara tahu lagu mengatakan, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Iya, silahkan hancurkan kaset dan CD-nya karena suara saya tidak bagus. Saudara-saudara, apa yang mau saya katakan di sini, ternyata lagu itu punya sejarah yang luar biasa tentang penderitaan. Karena iman kepada Kristus. Pencipta lagu ini menciptakan lagu ini dan menyanyikannya ketika dia sedang dalam ancaman senjata yang ditodongkan ke kepala anak-anak dan istrinya dan dia sendiri. Bahwa sangkalah Kristus, maka senjata ini akan menjauh darimu, tapi kalau kau tidak menyangkal Kristus, maka anak-anak dan istrimu akan mati di hadapanmu. Apa yang mau kita lakukan, saudara? Kalau saudara ada dalam posisi itu. Setelah saya punya suami, saya punya anak, saya nggak bisa ngebayangin hal itu, saudara. Kalau itu tiba di saya. Saya nggak bisa ngebayangin bagaimana saya harus menyanyikan lagu itu. Dan pendeta itu menyanyikan lagu itu, menggubah lagu itu. Sambil dia melihat satu persatu kepala anaknya ditembak. Lalu kemudian dia bilang, masih ada istrimu. Kau mau menyangkal Yesus, maka istrimu selamat. Tapi kalau kau tetap mengikut Yesus, maka istrimu akan jadi korban seperti anak-anakmu. Dan dia melafalkan baitnya yang kedua. Dan istrinya ditembak di hadapannya. Lalu kemudian terakhir dibilang, kau masih bisa menyelamatkan nyawamu. Sangkalah Tuhan. Maka senjata ini akan menjauh dari kepalamu. Dan dia menciptakan baitnya yang ketiga. Dan setelah itu dia ditembak mati. Firman Tuhan mengatakan, baiklah juga mereka yang harus menderita
karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ada kalanya kita harus menderita, bukan karena kesalahan kita. Ada kalanya kita harus menderita karena ikut Tuhan. Ada kalanya kita harus meninggalkan untung yang besar hanya untuk pergi ke gereja atau ke punguan-punguan. Ada kalanya saya harus melewatkan perkembangan anak saya sehari 2 hari hanya untuk take renungan harian, melayani Tuhan. Ini yang dikatakan. Mari, kalau kita mengalami penderitaan seperti itu, jangan gentar. Serahkan jiwa kita kepada Tuhan. Karena kita percaya, Dia Allah yang benar dan adil. Maka apa yang kita lakukan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Hadapilah penderitaanmu dengan kepala tegak ke depan, menatap salib Kristus, karena kita tahu jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa dalam hidup kepercayaan kami kepadamu Tuhan, ada banyak penderitaan yang harus kami lalui. Tapi ketika kami menderita Tuhan, maka baiklah kami mengangkat kepala kami tinggi-tinggi untuk melihat kepada salib Kristus dan yakin bahwa penderitaan kami tidak sia-sia. Karena penderitaan kami oleh kehendak Allah itu akan mendatangkan sukacita sorgawi bagi kami, orang yang percaya. Oleh sebab itu berkati kami dalam kehidupan kami, materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Saat ini hamba-Mu pun berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan renungan harian pada saat ini. Berikan kepada kami semua kesehatan, pelihara kami dengan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkati yang studi dalam studinya, berkati yang bekerja dalam pekerjaan kami dan rumah tangga kami, terutama anak-anak kami pun Tuhan berkati. Berkati jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar, yang berduka cita hiburkan hati mereka. Dan yang saat ini berulang tahun pun tambahkan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.